Istiqomah adalah jalan menuju keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Istiqomah ialah cara duduk jalannya para wali menuju Allahu Rabbi wa Nabiyyina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau-beliau itu selalu berjuang, mengejar, juga bersungguh-sungguh dalam mempertahankan istiqomah yang memang lebih baik dari ribuan karamah ataupun keramat. Dan ingatlah, karena tidak semua hamba diberikan istiqomah, maka inilah sejatinya anugerah yang agung dan abadi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majelis Ar-Ratib Banten, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi awalu bila ibtida al-akhiru bila imtihak. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa'i wal wafa Qutbil anbiya wal awliya Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Khairid dawa likulli sakamin wada, rahmatan wa shifa fi sirri wal jila. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kulli daratin alfa marrah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah dadama fi ilmillah. Salata wa salaman daimaini bidawamin mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adada kulli daratin alfa marrah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabika Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Alhamdulillah, diawali dengan bismillah, dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pujian kepada Nabi Muhammad SAW, dan berdoa dengan berat timbangan seluruh makhluk yang ada di muka bumi, baik makhluk semua alam semesta yang Allah ciptakan. Kita mendapatkan bagian dari pahala-pahala mereka-mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menutupi segala keburukan dan kelalaian yang begitu banyak yang hadir pada kehidupan kita, yang kita sadari dan hanya yang kita ketahui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, kelalaian-kelalaian kita, juga diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, juga kita ridho dengan keputusan Allah taala. Juga kita selalu memuji Nabi Muhammad SAW dan selalu melimpahkan sholawat kepada beliau, sehingga beliau menarik sedikit demi sedikit apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan terhadap kita umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dipanjangkan umur sampai sekarang, hitungan 3 hari lagi di akhir tahun di bulan Hijriyah, yaitu sekarang 28 Zulhijjah. Jadi bagi kita sebagai umat muslim, harusnya semangat membara itu ada di akhir tahun dan di awal tahun dalam kalender Islam. Jadi kalau mau berdoa ya sekarang. Makanya ada sunnah kita puasa akhir tahun, puasa awal tahun. Kalau nggak salah Senin, Senin ya, malam Selasa. Selasa. Akhir Senin. Iya, kayaknya ya Senin itu akhir ya, benar. Kita puasa sunnah, puasa akhir tahun Senin, Selasanya puasa awal tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau orang Yahudi, Nasrani punya kalender yang namanya Masehi. Orang Konghucu, Cina punya kalender yang namanya Imlek. Mereka senang itu, bangga dengan kalendernya, bangga dengan ya hitungannya. Kalau Masehi, Capricorn lah, inilah itulah gitu. Contohnya ya gitu, perbintangannya. Imlek, Konghucu begini-begini, Cina senang dengan sio-sionya.
Hindu, Buddha senang dengan tahun Saka. Kita umat muslim masa nggak bangga dengan hitungan yang dimana hitungan tanggal ini hasil intelektual dari orang-orang mulia, dari lisan pengetahuan Nabi Muhammad SAW, dari mata basirohnya sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum, sehingga terciptalah perhitungan bulan yang kita pakai pada sampai umat Nabi Muhammad habis di muka bumi. Jadi akhir tahun itu harus menjadi penyemangat kita untuk lebih baik ke depan awal tahun. Kira-kira jam berapa rizki kebaikan yang Allah berikan zahir batin kita di awal tahun besok. Kadang gini ya, anak banyak tuh pelajaran dulu di Asagopah, teman-teman santri Sagopah tuh kalau udah awal tahun bahkan minum air putih juga, alhamdulillah. Ini air putih awal tahun yang Allah kasih rizki begitu nikmat masuk ke dalam tubuh. Pernah nggak mikir gitu? Nggak mikir gitu. Kenapa? Karena saking ma'rifatnya mengenal dirinya dengan Allah dan Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika air putih yang masuk ke tubuh aja dinikmati di awal tahun. Ini rizki pertama saya nih, air putih. Maghrib besok malam Selasa itu kan udah awal tahun. Kalau nggak bergeser, bener kan Bebtat? Bener nggak? Takut salah nah. Iya, soalnya pada pinter-pinter lah ngitung-ngitung mah, apalagi ngitung uang. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah terus membimbing kita terus, kasih semangat kita terus, kasih kekuatan istiqomah terus. Ingat, istiqomah itu kalau dibahas begitu banyak, dan istiqomah terus istiqomah. Kenapa? Ada orang dianugerahi seumur hidup masuk ke taman surga seperti majelis malam ini. Banyak sebenarnya majelis-majelis semacam ini, tapi inilah salah satu majelis taman surganya Allah. Ada yang digarisin seumur hidup cuman sekali. Ada yang begitu. Naudzubillah. Banyak pernah Anda ceritain beberapa cerita di majelis. Sekali dia duduk di taman surga menjadi penyebab dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayang amat seumur hidup sampai ada yang 70 tahun baru sekali ngerasain nikmat beginian. Ada yang cuma 2 kali seumur hidup, ada yang 3 kali seumur hidup, ada yang setahun sekali dia bisa ngelakuin, ada yang 6 bulan sekali dia bisa hadir di sini. Ada juga yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 3 kali. Nah, itu kenapa itu? Karena pilihannya Allah. Alhamdulillah kita dikasih sehat batin, sehat badan. Ada juga kan orang yang sakit sekarang sehat, dia sakit dua-duanya, badannya sakit, akhirnya sakit. Nggak bisa hadir di taman surganya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita benar-benar disembuhin ya. Amin. Zahir batin kita dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang umur semuanya, sehat walafiat. Jadi ente ngeliat sekarang nih yang mati-mati jangan dipikirin. Udah kehendak Allah. Sebenarnya Allah sayang sama kita, udah nggak ada bencana. Bener nggak? Nggak ada tsunami Anyer, nggak ada meletus gunung Krakatau, nggak ada bencana lah dari Sabang sampai Merauke nih untuk saat-saat ini ya. Tapi manusianya lalai dan takut sama hal yang bukan harus ditakutkan. Tapi manusia melangkah banyak keraguan dengan kehidupannya, membuat kita malas menyebut nama Allah. Dan memang udah akhir zaman. Majelis-majelis besar Allah hilangkan. Istighosah di mana manusia mampu bertobat di tempat-tempat tersitu dilarang. Sehingga Allah menjaga keseimbangan di alam muka bumi dengan kematian di seluruh keluarga-keluarga kita. Mau nggak mau kita menyebut la ilaha illallah, menyebut namanya di setiap desa, di setiap kampung, di setiap keluarga. Ini beres, pindah sini. Ini beres, pindah sini.
Mau nggak mau Allah nginginin kita nyebut nama. Allah menginginkan kita membuka Al-Qur'an. Kalau nggak ada kematian kadang males dia baca Quran. Kalau nggak ada kematian males dia tahlil. La ilaha illallah 70.000 aja nggak beres-beres. Harus dipaksa dengan kematian. Kita mau baca tahlil. Itu pun yang digerakkan bisa hadir, yang bisa bertahlil. Hatta walaupun ada tetek bengeknya, amplop-amplopnya kalau kata Ustaz. Kalau ada amplopnya kuat ya, hadir 7 malam. Tapi kemuliaan nama la ilaha illallah gak sebatas cuman amplop kan. Itu mah hadiah lah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita cari, kita itu dipaksa untuk ingat kepada Allah. Ini titik keseimbangan. Kadang di sana ada yang kaya, di sini ada yang miskin. Kita ada yang susah, di tempat lain banyak yang sukses. Di sini banyak yang sakit, di sana banyak yang sehat. Di berbagai tempat di belahan muka bumi. Jadi untuk unsur air, unsur kesehatan, unsur alam, unsur apapun Allah jaga keseimbangan. Kalau nggak seimbang baru Allah gerakin sedikit. Ibaratnya apa ya, kalau punya saluran air kalau nggak seimbang ada jebolnya. Kita kan cuma saluran doang dari alam perut terus ke alam dunia ke kuburan. Cuman gitu doang saluran. Tapi kalau di sini ada yang kurang stabil, dia jebol lah kayak bencana alam. Gitu. Tetap Allah tuh jaga keseimbangan. Akan rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Dan mudah-mudahan kita ingat bukan karena musibah. Kita ingat cinta bukan karena masalah, tapi benar-benar duduk di tempat ini untuk berziarah ke baginda Nabi Muhammad SAW. Coba cari tempat mana ente paksa ingat kepada Allah, pada Nabi Muhammad SAW. Tempat mana sekarang tanya yang dipaksa untuk ingat Allah, ingat Nabi Muhammad SAW. Selain yang tadi yang kematian di kuburan. Orang zaman udah jelek sekarang, di kuburan aja ingat dunia. Orang ke kuburan ingatnya duit. Orang ke kuburan ingatnya jabatan. Orang ke kuburan ingatnya pujian. Zaman udah edan sekarang. Di kuburan aja ingatnya harusnya ingatnya apa? Mati, ingatnya diri kita masuk ke dalam. Tapi ini fakta. Fakta ini benar. Jadi tempat mana yang kita butuhkan sekarang ini, yang di surat Al-Mu'min tuh, tempat yang mengandung barokah, yang mana kita mengingat Tuhan kita yang punya barokah, yang tempatnya diberkahi dengan zat yang maha berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa terus berziarah ke Nabi Muhammad secara ruhani. Jadi pas marhaban ingatnya Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Soalnya kita udah nggak mampu ziarah badan. Udah harus punya duit, harus punya hukum, harus divaksin lah, harus ada inilah, gitu macam-macam. Semakin dipersempit wilayah kita untuk dekat jasad Nabi Muhammad SAW. Jadi jalan satu-satunya sekarang harus dekat ruhaninya kepada Nabi SAW. Ingat kepada Nabinya Muhammad SAW. Nah inilah kenapa Anda begitu girang ke malam Ahad. Dan guru-guru kita luar biasa nganugerahin bagaimana murid generasi setelahnya bisa kenal ziarah Nabi Muhammad SAW. Ruhnya bisa kenal sama Tuhan, Nabi yang nyelamatinnya sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala ingat ziarah sama Nabi Muhammad SAW. Padahal sejatinya Nabi adalah bagian ciptaan Allah. Tapi Allah sendiri mengatakan, aku mengingat bersolawat dan ziarah kepada nur suci Nabi Muhammad SAW.
dan menyuruh para malaikat-malaikat yang Allah perintahkan langsung mendengar Allah untuk selalu ziarah dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sholawat macam ini tuh hukumnya wajib. Kalau kemarin kata Alfian mah, masa nggak banyak baca sholawat, kita gimana kayak pakai kata Kiai itu yang nabinya nyelamatin dia di dunia maupun di akhirat, bahkan dia sebelum lahir dia udah diselamatin oleh nabinya, masa kurang sholawatnya sama Nabi Muhammad, dikit mungkin ya Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan akhir tahun ini bangkit tuh semangat hijriyahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk terus bangkit, memperbarui takwa, memperbarui niat, memperbarui iman, memperbarui keadaan Islam kita, memperbarui semangat kita hidup di dunia untuk membawa bekal sebanyak-banyaknya untuk perjalanan panjang menuju Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Ilahi bijahil anbiya wal malaikah wa bil awliya ijulana bil ijabati Birrahmatik hirni bidayah
Allahumma sholli wa sallim wa baraka alaihi wa ala alihi. Semoga kita diberikan rizki manfaat, berkah, manfaat berlimpah, juga bisa untuk membantu umat Nabi Muhammad SAW yang lain. Jadi jangan salah arti ketika kita membaca, bukan untuk membenci dunia. Al-Imam Hasan Al-Basri mengajarkan dalam thariqahnya bahwa sama dunia bukan benci. Jangan kau membenci dunia, karena suatu saat engkau akan mencintai dunia. Orang nih, jangan terlalu benci sama dunia, ya. Juga jangan sampai cinta sama dunia. Biasa-biasa saja. Makanya agama ngajarin ngerontokin dunia di ta'aluk kita. Agama itu bukan jauhin kita dari dunia, bukan. Menselaraskan kehidupan ente di dunia, baik yang bekerja, yang berdagang. Tapi hati jangan tergantung sama itu. Itulah gunanya kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kebalik, Tat. Jikir bayangannya dunia, bukan. Maksudnya mah dunia selaras saja, waktu bekerja, waktu berdagang, ya kan? Sesuai dengan kapasitas cerita masing-masing di dalam diri kita masing-masing nih. Kan masing-masing punya cerita kan? Nah, cuman hati kita jangan cenderung ke sono. Karena hati ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hati, di dalam kolbu yang paling dalam ada ruh suci yang menghidupkan kita. Jadi bukan sekedar anggota badan ini yang hidup, itu ada yang di dalam itu tuh. Kalau itu diambil ya udah pulang, selesai. Nggak ada gunanya tubuh kita ini. Nah, tujuan kita memperbaharui iman, memperbaharui zikir, terus memperbanyak ibadah kepada Allah untuk membersihkan apa-apa karat yang di dalam diri chip tersebut, ruh tersebut, kolbu ruh di dalam ruh kita. Paham itu ya? Zikir kita dilatih sehingga supaya nggak berkarat. Pernah Anda bahas dulu zaman Islam, ingat Islam lagi nih. Kalau hati kolbu nggak dibawa zikir, bersolawat, apapun bentuk zikirnya, ibadah kepada Allah, dia akan berkarat. Seperti peso yang nggak diasah, dia akan berkarat. Nah, kalau berkarat terus berkarat, tertutuplah iman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi fadol kepada kita. Cahaya itu nggak bisa nyinari lisan kita. Cahaya fadail dari Allah nggak bisa nyinarin mata kita. Cahaya fadail dari Allah nggak bisa nyinari telinga kita. Cahaya fadail dari Allah nggak bisa nyinari apa yang ada dalam pikiran kita. Mikir jelek aja, sudon aja semua, gondok aja bawahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Cahaya fadail nggak bisa nyinari apa-apa yang ada dalam lintasan-lintasan hati kita. Allahumma sholli ala. Nah, gunanya kita berzikir, bersolat terus, ngasah itu sehingga dia bersinar. Dia mampu mengantapkan kehidupan dia di dunia dan memantapkan iman Islamnya sehingga dia merasa diperhatikan Allah, sehingga dia bisa ujungnya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Mudah-mudahan paham, dan pasti suatu saat akan paham. Yakin, karena nur itu pasti akan menterjemah. Jadi gimana badannya aja dulu, terima aja dulu, nanti iya bener nih apa yang dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Suatu saat kita akan mengerti akan lautan-lautan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selalu memenuhi dahaga ruh kita kenyang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani Allah. Ya Maulana ya Mujib ya Hadara la yagib tawassalna ilaik
hadal habibil mustafa bijahir rasul wa bibaqit rasul takdi hajatina gharib takdi hajatina gharib takdi hajatina gharib hajatan dunya bil maisarah wa hajatan akhirah bil maghfirah Allahumma taqabbal hajat wa taqabbal niyat wa taqabbal maqsud fid din wa dunya wal akhirah ya Rasulullah isfalana fil hajatina indallah ya Rasulullah isfalana fi hajatina indallah ya Rasulullah isfalana fi hajatina indallah fatihul qabul tamami kulli zal wa ma'mul wa syara'i sani tahiru badina fid din wa dunya wal akhirah lafiyatan li kulli syar buruk-buruk dibuang ya Allah kendalikan ya Allah beri kekuatan kami ya Allah lafiyatan li kulli syar jalibatan li kulli khair lana wa li ahbabina wa li walidina masyayikhina wa alimina fid din ma'aluthi wa afiyah wa laniyati an Allah yunawwiru qulubana wa qalibana ma tuqa wal huda wal afaf wal maut ala dinil Islam ala dinil Islam wal maut ala dinil Islam wal iman wal ihsan bila mihnatin wala mihad bihaqqi sayyidi waladi annan wa li kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdul dzikri fa'alam annahu kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala nahnu minal aminin amin 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 birahmatillah wa karami sallallahu sayyidina wa nabiyyina Muhammad abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu ya Allah yang keras ya Allah
kulli lisan La ilaha illallah Al-ma'ruful bil ihsan La ilaha illallah Kulla yawmin huwa fi sa'an La ilaha illallah Al-aman Al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya karim al-ihsan kam laka alaina min ihsan insanu kal qadim ya Allah ya Hanan ya Manan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghafar ighfir lana warhamna ighfir lana warhamna ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam al-fatihah bil qabul tamami kulli wa ila hadratil rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa habibana Ali bin Muhammad bin Husain Hamzi wa habibana Abdul Guberdar wa habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Segaf Gusik wa Sayyidil Walid Syekhina al-Mujiz al-Murabbir wa Jismi ad-da'i Allah Syekh Barga Sayyidil Walid al-Qutbi Zaman Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Asgaf ya Allah mata'ala bitul hayatihim rahmatur rahmatur abrar wa bil khusus sahibil hurmah wa bi hurmah wilayah Sayyidina Syekh Abi Syekh Maulana Hasan bin Banten Jami' Ahli Banten Musuli Mafurihim wa bijid ilal muntaha Jami' Ahlul Kubur min masyarikil ardi ila maghriba keluarga-keluarga kita semuanya wa ila hadrati sayyidillah lahum al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jangan lupa nanti Senin udah puasa, Selasa puasa, yang mudah-mudahan sampai 10 Asyura, sampai 10 Muharram kita isi ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan tahun besok harus lebih baik keadaan kita, zahir dan batin kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin bertakwa kepada Allah, semakin beriman kepada Allah, semakin berislam, semakin berihsan. Mudah-mudahan semua apa-apa yang Allah akan jabah dan tunaikan, Allah tunaikan tahun depan. Kontan dunia wal akhirah, disimpan untuk dunia juga, disimpan ditunaikan di dunia juga, dan Allah simpan yang begitu banyak nanti kelak di kubur kita hingga di akhirat kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf, wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bos Nadine di udah hadir. Mam. Oke, kita lagi Kang Ite. Jero ya.